Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, sahabat ngaji subuh. Kali ini saya ada di Desa Pasir Sirem. Pasir Sirem di peternakan. Nama peternakan? Kampung Ternak. Nah, ini saya membersamai Kang Ayi ya. Dibersamai oleh Kang Ayi. Nah, Kang Ayi ini selaku siapanya? Saya pendamping program, Kang. Iya. Owner atau seperti apa? Ya kalau pendamping bisa disebut segalanya, Kang. Dulu kita mengawali di sini di Kampung Ternak ini ya yang menginisiasi juga gitu. Mengawali dan menginisiasi. 2017. Dari tahun 2017. Iya. Berarti 2017 sekarang sudah Hampir satu dekade kan? Hampir satu dekade, betul. Awal mulanya seperti apa? Awal mulanya? Awal mulanya sih Dari ternak berapa? Ternak sendiri? Ternak sendiri atau enggak, ini Bang, ceritanya dulu kita ini mitra dari sebuah pengadaan hewan kurban, namanya programnya THK, Tebar Hewan Kurban ya, sebuah NGO ada ini ya, ada program itu. Nah, dulu kita di sini itu di Kampung Pasir Sirem ini membuat atau menjadi mitranya, dan kita mengurus dari mulai 5 ekor tahun-tahun awalnya itu, lalu jadi 20 ekor. Nah, di tahun 2017 kita dilirik sama Dompet Doafa atau NGO yang ada di Jabar untuk melanjutkan sebuah program. Nah, namanya Kampung Ternak. Nah, Kampung Ternak ini fokusnya ke penggemukan domba awalnya, penggemukan domba. Setelah itu ke breeding, ke pembiakan. Setelah pembiakan, lalu kita ke trading. Yang sekarang ya alhamdulillah, kalau untuk trading kita per bulan saja itu sudah 70 sampai 90 ekor. Oh, per bulan. Per bulan, betul. Kalau di musim kurban? Musim kurban untuk kurbannya itu bisa ya minimal 2,5 sampai 700 ekor kita terjual. Puncak-puncaknya mungkin di tahun kapan nih puncak-puncaknya sampai banyak gitu? Pernah dulu di tahun 2019 kita sampai tembus hampir 1000-an lah. Hampir seribuan. Seribuan itu satu musim. Satu musim sampai hari Tasik ya, sampai Tasik sampai saya pingsan. Asli. Ini asli sampai di impus saya. Terus penyembelihannya per hari berapa? Nah, kalau per hari sih bisa 5 ekor, 2 ekor ya. Tapi Per hari? oh hari di Tasik ya. Enggak satu hari ya di musim itu di musim itu. Oh di hari Tasik itu kalau penyembelihan mampu bisa sampai lebih bahkan. Tapi kalau hari-hari biasa itu tadi 5 ekor. Ya 5 ekor, 2 ekor. Berarti di sebelum Zulhijjah ini emang setiap hari selalu ada? Ada dan kita itu yang menjadi kehidupan di sini, Kang. Kehidupan petani. Ya, kebutuhan petani betul. Nah, sekarang yang dirasakan oleh Kang Ayi selama ini dari tahun ke tahun, apakah mengalami peningkatan atau ada hal yang seperti apa mungkin ya? Kalau dari sisi kegiatan program sih alhamdulillah dari satu persatu terbukanya, walaupun tadi ya judulnya domba gitu, ngurus domba atau ngurus kambing, tapi dari mulai pemotongan, pengurusan tadi dari mulai peterning sampai breeding dan lain-lain gitu ya, alhamdulillah kita bisa hari ini juga bisa membuka atau menambah manfaat untuk masyarakat itu ke pendidikan, ke sosial. Kalau dari sisi program ya. Nah, cuma kalau dari sisi jualan sih fluktuatif. Tahun ini ya termasuk tahun yang kurang bagus lah kalau dari sisi penjualan ya, karena saya sendiri biasanya ya sampai 300 400 satu musim ya di Idul Adha. Sekarang paling 200-an lebih lah, 220-an lah gitu. Berarti memang mengalami penurunan karena mungkin pengaruh keadaan ekonomi sekarang mungkin ya. Betul, ekonomi. Di tempat-tempat yang lain mengalami seperti itu? Informasi sama katanya, teman-teman juga mengalami penurunan dari sisi penjualan untuk tahun ini ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya malahan kita dicariin domba, bukan domba yang mencariin kita gitu. Tapi kita jadi domba, biasanya domba yang nyari kita kalau trading gitu. Gitu, ini Masya Allah ya. Nah, ini teman-teman kita wawancara dengan Kang Ayi selaku pemilik atau apa? Bisa disebut tadi
pendamping program saya. pendamping program katanya tuh ya. Dan alhamdulillah keberadaan namanya ini apa? Kampung Ternak ini tuh ya betul-betul bisa bermanfaat, bisa menebar manfaat di tengah-tengah masyarakat di sini ya. Ada yang tadi yang sampai bisa menyekolahkan ya seperti itu ya, membantu ekonomi masyarakat di sini. Nah, alhamdulillah sepertinya sekarang kegiatan gimana? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah kalau kegiatan tadi kita itu ada 2 sebenarnya di sini kegiatan 3 bahkan. Yang pertama kalau di sisi program ya ada kegiatan ekonominya kan ini program ekonomi yang tadi dari breeding, fattening sampai trading ya kita lakukan dan alhamdulillah itu satu persatu terbuka. Nah tapi ada kegiatan yang lain yaitu kegiatan dakwah. Di kita ada pengajian ibu-ibu, alhamdulillah ada 50 jamaah di kita. Terus ada juga pengajian bapak-bapak walaupun hanya 25 orang gitu. Alhamdulillah masih ada. Terus itu masih jalan. Terus kita juga ini kampung ternaknya juga bantu pesantren. Untuk pesantren. Berarti dari kampung ternak itu bukan sekedar ternak domba lalu menjualnya, bukan sekedar itu ya alurnya itu ada kebermanfaatan berupa tadi pendidikan atau apa pengajian di tengah masyarakat, dakwah Sama pendidikan ya. pendidikan, kemudian juga untuk pesantren gitu. Nah, sebetulnya kan Kang Ayu juga sebagai ini ya mengelola pesantren juga, bagaimana membagi waktunya? Saya ini kalau di pesantren hanya jadi ini aja ya, jadi pengurus segala macam. Ya sesekali juga ngisi di sana ataupun ya kuliah umum. Tapi yang fokusnya itu ambu ya atau istri saya kalau di sana. Nah, kalau saya fokus sama domba, insya Allah. Dan kalau nge-host di ngaji subuh tidak ditinggalkan ya, jangan sampai ditinggalkan. Kalau nggak diusir, saya tetap di ngaji subuh, insya Allah. Baik, sahabat-sahabat semua, teman-teman ngaji subuh, alhamdulillah tadi kita wawancara singkat ya bersama Kang Ayi. Sebenarnya Kang Ayi ini selaku host ngaji subuh dan ternyata aktivitasnya sangat banyak. Aktivitas mendampingi para peternak domba di sini. Ya sebagaimana sekarang sebetulnya ini crowded ini banyak panggilan nih Kang Ayi itu ya. Tapi alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan lancar dan banyak timnya juga di sini. Kemudian juga aktivitas beliau bukan sekedar tadi kan jadi host ngaji subuh, kemudian pendamping program di kampung ternak di masyarakat, kemudian pesantren. Ada lagi nggak aktivitas yang lain? Ada sih. Tidak. Baik demikian wawancaranya dan kami ucapkan terima kasih dan ini juga sebetulnya dakwah ngaji subuh juga dari tahun ke tahun ya. Ngaji Subuh TV juga dari tahun ke tahun menerima titipan hewan kurban. Memang yang kami rasakan juga sekarang ini mengalami penurunan ya dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu izinkan kami mengucapkan terima kasih ya. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan Idul Kurban 1447 Hijriah bersama Ngaji Subuh TV telah terlaksana dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah dan donatur yang telah menitipkan hewan kurban serta bantuan sembako melalui Ngaji Subuh TV. Donatur hewan kurban diantaranya terima kasih kepada Bu Nuriana binti Cecep, Alisha Sumaya Malik, Fahad Quraisy. Ini mah dari tahun ke tahun ada ya. Keluarganya Bu Nurul Mahmudah ya, terima kasih. Kemudian juga Nelisma binti Muhammad Amin dan kemudian juga donatur 50 paket sembako kemarin sudah terdistribusikan dari Ibu Hajah Zainun bin Matlazim. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban dan sedekah beliau semua, melipat gandakan pahala, melimpahkan keberkahan rezeki, kesehatan serta menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Kami juga memohon doa agar dakwah Ngaji Subuh TV terus istiqomah menyebarkan ilmu dan manfaat untuk kaum muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, barakallahu fikum. Baik, terima kasih kepada Kang Ayi ya. Insyaallah. Insyaallah. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.